Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan yang terpenting kesempatan untuk bernafas dan berpikir hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dodo dari Prodi Film Animasi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya berbagi sedikit pemikiran tentang sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kita, yaitu sebagai mahasiswa, cara agar menjaga kesehatan mental. Sering merasa cemas, overthinking karena tugas kuliah menumpuk, atau merasa hampa di tengah keramaian. Tenang, kita semua sama. Teman-teman tidak sendirian. Dan kabar baiknya, agama kita yang indah ini, Islam, punya solusi yang sangat mendalam, yaitu melalui jalan tasawuf. Di era digital ini, kita terus-menerus dibombardir oleh informasi, ekspektasi, dan perbandingan di media sosial. Belum lagi tekanan akademik, deadline tugas, dan kekhawatiran akan masa depan kita. Semua ini tanpa sadar menggerogoti ketenangan jiwa kita, membuat hati kita terasa kering dan gelisah. Kita sibuk mempercantik dunia luar kita, tapi terkadang kita lupa untuk mengisi ulang dunia batin kita. Nah, disinilah peran tasawuf. Mungkin ada yang berpikir, tasawuf itu ilmu yang susah, berat, dan rumit. Sebenarnya tidak juga. Sederhananya, tasawuf adalah proses di mana membersihkan hati agar kita bisa merasa lebih dekat dan lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari kesadaran inilah, ketenangan sejati akan muncul. Ada beberapa alat praktisi dari tasawuf yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan mental kita. Hari ini saya akan bagikan 3 di antaranya. Yang pertama adalah zikrullah atau mengingat Allah dengan cara berzikir. Zikir bukan hanya sekedar mengucap subhanallah atau alhamdulillah saat selesai sholat. Zikir adalah upaya kita sadar untuk menghubungkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Saat kita cemas, menunggu hasil ujian, coba ganti overthinking kita dengan beristighfar. Saat kita bahagia, mendapat nilai bagus, coba ganti rasa sombong kita dengan mengucap alhamdulillah. Zikir adalah jangkar spiritual kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji dalam firman-Nya. Mari kita simak dan renungkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Masya Allah, sebuah jaminan langsung dari Sang Pencipta kita. Yang kedua adalah muraqabah, merasa diawasi. Muraqabah artinya kita menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Saat kita merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa Allah Maha melihat usaha kita. Saat kita tergoda untuk berbuat curang, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui. Kesadaran ini akan menjadi rem otomatis yang menjaga kita dari pikiran dan perbuatan negatif, sehingga hati lebih bersih dan tenang. Dan yang ketiga dan terakhir adalah tawakul atau berserah diri. Sebagai mahasiswa, kita wajib berusaha keras, belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi.
Itu namanya ikhtiar. Tapi setelah semua ikhtiar maksimal yang kita lakukan, langkah selanjutnya adalah tawakul. Berserah diri kepada Allah atau serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan biarkan kekhawatiran kita akan hasil akhir merusak kesehatan mental kita. Lakukan yang terbaik dan biarkan Allah yang menentukan sisanya, karena ketetapannya adalah yang terbaik. Jadi teman-teman sekalian, kesehatan mental bukanlah tanda lemahnya iman, melainkan sebuah anugerah yang harus kita jaga. Dan Islam melalui tasawuf telah menyediakan perangkat yang luar biasa untuk merawatnya. Mari kita mulai dari hal kecil. Basahi lisan kita dengan zikir, sadarkan diri kita dengan muraqabah, dan lapangkan dada kita dengan tawakul setelah berikhtiar. Semoga kita semua, para mahasiswa yang sedang berjuang ini, tidak hanya berhasil meraih kesuksesan akademik, tetapi juga berhasil meraih ketenangan jiwa yang sejati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن